Hah? Oke. Kakek. Pak, apakah Anda pemilik tempat ini? Penasaran. Penasaran. Hei, aku Manan. Kakek, kakek, hei. Hei, kamu sudah bangun. Gadis? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Aku tidak punya kemampuan itu. Itu kakekku. Kakek. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Ling Er, apakah makanannya sudah siap? Oke, kakek. Oke, hahaha, aku menang. Aku Manan. Kakek, hahaha. Gadis? Tempat apa ini? Aku juga tidak tahu. Aku besar di gunung ini dan tidak pernah turun. Tapi aku dengar dari kakekku bahwa gunung dan sungai kita indah. Layak menjadi tempat yang baik di Dongwu. Dongwu. Ya, Aku tidak menyangka sudah sampai di wilayah Dongwu. ya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Huatuo akan pergi sekarang. Hei, kamu pergi? Tidak, lukamu belum sembuh. Kamu tidak bisa pergi. Tidak apa-apa. Tidak. Berapa hari yang kamu butuhkan untuk turun gunung? Aku yakin kamu akan mati kelaparan sebelum sampai. Kamu belum makan selama beberapa hari, kan? Aku tidak ingin mengganggumu lagi. Kamu benar-benar tidak bisa mengganggu kami. Kakek dan aku. Kami makan buah liar dan minum air mata air. Gunung adalah tuan. Kamu benar-benar tidak bisa menggangguku dan kakekku. Ayo pergi. Hei. Jalan pelan-pelan. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Huatuo. Aku ucapkan terima kasih di sini. Kalau kamu tidak suka padaku, aku akan pergi sekarang. Hei, kamu tidak boleh pergi. Lukamu belum sembuh. Pelankan, kamu sangat keras kepala. Dan kamu tidak mau menerima belas kasihan. Juga tidak mau berada di hari-hari terakhir. Ya. Tidak ada makan siang gratis. Berapa potong kayu bakar yang kamu pakai untuk masak? Kembalikan beberapa potong kayu bakar. Aku akan pergi memotong kayu sekarang. Hei, setidaknya ganti baju dulu sebelum pergi. Setidaknya beritahu aku namamu. Kamu orang yang aneh.
Hei, hei, berhenti, berhenti, berhenti. Cukup, berhenti memotong. Tanganmu berdarah. Hei, istirahat dulu. Berhenti memotong. Sudah cukup. Hei. Kakek. Tangannya berdarah karena memotong kayu. Biarkan saja dia. Kakek, kenapa kamu seperti ini? Oh, Ling ya. Kakek tahu apa yang dilakukannya. Ling ya, ambilkan papan ketua kakek. Ling ya. Pergi. Kakek akan bermain catur yang seru dengan 3 bida ini. Main catur. Hahaha. Hahaha. Kamu tidak perlu mengkritik. Kakek bilang biarkan kamu masuk untuk tidur. Sudah mulai gelap. Tidak. Hei. Hei, kamu. Lebih baik kamu masuk dan tidur. Kakek, kenapa dia tidak masuk dan tidur? Dia cemberut pada kakek. Dia marah. Ya. Orang ini punya temperamen besar. Orang yang terlalu pemarah hanya akan menyakiti diri sendiri. Semua karena kakek terlalu acuh padanya. Kamu tidak mengerti bahwa dia tidak bisa melepaskan kemarahannya. Jadi dia menyiksa dirinya seperti ini. Kakek membantunya melewati rintangan ini. Bagaimana jika dia berhasil melewati rintangan ini? Setelah melewati rintangan ini, artinya menghilangkan 1 bida dari papan catur. Kakek, menurutmu dia bisa mengambil 3 bida ini? Oh. Tergantung pemahamannya. Dan takdir. Hei, hei. Bangun. Hei, aku sudah menyiapkan tempat tidurmu tadi malam, tapi kamu tidak tidur. Tapi kamu tidur di luar. Bagaimana? Kamu kedinginan? Hei, kamu tidak bisa bicara? Tidak, kamu jelas-jelas bicara padaku sebelumnya. Hei. Kamu mau pergi lagi? Kamu. Jika kamu tidak bicara padaku lagi, aku akan memanggilmu si aneh tua. Si aneh tua, si aneh tua, si aneh tua. Kamu entah memotong kayu, atau memotong kayu. Apa kamu punya dendam padanya? Aku tidak punya dendam. Aku suka. Kakek, lihat dia. Hal tersulit di dunia adalah cinta. Dendammu berasal dari cinta. Benar kan? Kenapa? Kenapa kamu mengkhianati saudaramu yang tumbuh bersamamu? Dia tidak manusiawi. Kenapa pahlawan di hatiku membunuh seperti orang gila? Kenapa bahkan dia? Dia juga mengusirku. Yah, jangan lepaskan apa yang belum bisa kamu lepaskan sekarang. Semakin kamu mencoba, semakin kamu tidak bisa melupakannya. Suatu hari kamu akan menemukan bahwa membiarkannya saja. Dalam proses terus-menerus memikirkannya, banyak hal akan terlupakan. Suatu hari, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Oh. Waktunya belum tiba. Kamu akan menyadarinya sendiri. Kamu akan menyadarinya sendiri.
Gadis. Gadis. Ada apa, Lao Guai? Di mana selimutnya? Oh, aku akan ambilkan untukmu. Ini. Terima kasih. Hei. Lao Bui, kamu tidak tidur di gubuk rumput lagi? Gadis, obat apa yang kamu oleskan padaku malam sebelum kemarin? Aku sembuh dalam beberapa hari. Sebenarnya, yang kamu oleskan bukan obat apapun, tapi hanya putih telur dan madu biasa. Apa? Putih telur dan madu. Ya, itu bisa menyembuhkan penyakit. Tentu saja, kakek bilang bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa digunakan olehku. Ya, Itu perkataan yang bagus. dan namaku Ling Er, bukan gadis. Ling Er. Itu Ling dari tinggal yang baik. Oh. Ada apa? Hei. Cangkang hijau mengandung banyak enzim. Menempel pada septum tengah. Sangat pahit dan pedas. Cangkang hijau bisa menghilangkan panas dan detoksifikasi. Bisa mengobati demam biasa. Tapi ketika menghadapi panas dan wabah, hanya bisa digunakan sebagai bantuan. Ya, Aku melihat kamu menutup mata tadi. Bagaimana kamu menemukan ramuannya? dengan ini. Hidung. Tentu saja, kamu ingin mengujiku? Oke. Jika aku menang, kamu harus berjanji untuk mencukur janggutmu. Oke. Ayo coba. Berapa banyak ramuan di sini? Ephedra, kayu manis, biji kianiu, likoris panggang, dan waterwort. Wow, kamu benar-benar luar biasa. Tapi hanya ada 4 obat di sini. Tanpa Kianyuzi. Tidak mungkin. Aku jelas mencium aroma kianiuzi. Benar kan? Lihat, kamu ada bau kianiuzi di tanganmu. Oh. Ya. Aku menyentuh Kianyuzi tadi malam. Pasti karena kamu tidak mencuci tangan dengan bersih kemarin. Aku tidak menyangka, Nona Ling Er. Kamu punya bakat seperti itu dalam mencium bau. Aku sangat mengagumimu. Aku mengaku kalah. Sebenarnya, segala sesuatu di dunia ini punya bau uniknya sendiri. Sudah diatur dalam kegelapan. Ketika kamu tenggelam dalam hutan, tutup matamu, dan tidak ada suara di sekitar. Kamu akan menemukan bahwa kamu sendirian di hutan ini. Kamu tidak bisa melihat atau menyentuh apapun. Jadi, kamu hanya bisa mengikuti hidungmu. Dan biarkan itu membawamu menemukan bau yang kamu inginkan. Sebenarnya, bau antara orang juga berbeda. Dan melihat belum tentu percaya. Melihat bukan berarti percaya. Nah, aku mencium bau lain. Bau apa itu? Kamu bau, kamu butuh mandi. Hahaha. Ling Er. Kamu yang aneh. Ya, itu aku. Linger. Linger. Kenapa kamu melotot? Hei, Tahu. Jika apinya semakin besar, air bisa memadamkannya. Ketika air menjadi lebih kuat, tanah bisa menguburnya. Ketika tanah menjadi lebih kuat, angin bisa menerbangkannya.
Apa yang kamu gumamkan? Ling Er, aku ingin memberitahumu bahwa segala sesuatu di dunia ini saling menghasilkan dan menahan. Selama kamu melepaskannya, jika tidak ada pikiran, tidak ada batasan. Kakek, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tentu saja kamu tidak mengerti. Kamu tidak sakit. Bagaimana kamu bisa mengerti resepnya? Kakek sedang merawat pasien. Sembuhkan tubuh dan pikiran. Dan beri obat yang tepat untuk menyembuhkan. Tidak ada kekhawatiran di hati. Tidak terbatas. Sepertinya satu tidak bisa diambil dari papan catur. Ikutlah denganku. Silakan. Buku-buku medis di perpustakaan ini semuanya unik. Mulai hari ini, kamu bisa belajar di sini dengan sepenuh hati dan membaca dengan bebas. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan Hua. Rheumatism Crony Sebuku. Sembuh berkat Kilian Tuan Hua. Haha, aku orang yang menepati janji. Aku akan melepaskan harimau itu. Aku serius. Hahaha. Ngomong-ngomong, maaf, Tuan. Apa yang kau gunakan untuk membius harimau itu? Itu tanaman yang disebut aconitum. Aconite. Aconite. Oke. Terima kasih, tapi ada satu hal yang sangat penting ingin kusampaikan padamu. Apa itu? Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Rheumatis ibumu tidak terlalu parah. Dia selalu berteriak dan menjerit. Hanya untuk mendapatkan perhatianmu. Apakah mengerti? Aku mengerti. Ini semua salahku karena sibuk berburu. Aku benar-benar mengabaikan ibuku. Tolong percayalah padaku. Luangkan lebih banyak waktu dengan ibumu. Penyakit fisik mudah disembuhkan. Tapi penyakit mental sulit disembuhkan. Baiklah, Kami akan pergi. Selamat tinggal, hati-hati. tolong. Apakah dia benar-benar mengatakan itu kepada pemburu? Tahu. Satu tubuh, satu hati. Kamu sudah membuat kemajuan. Hahaha. Akimaima. Kakek. Tolong. Oh, kami mendapatkan hasil yang bagus hari ini. Hari ini kami pergi ke hutan. Kami terkejut oleh hewan-hewan itu. Mereka melompat-lompat. Dan energi mereka 100 kali lebih banyak dari kita. Aku tiba-tiba menyadari sebuah kebenaran bahwa rasa sakit berasal dari penyakit. Dan rasa sakit berarti tindakan. Jika kita manusia seperti hewan. Jika kita berolahraga secara teratur. Ki dan sui kita akan mengalir dengan lancar. Maka tubuh kita secara alami akan sangat sehat. Tepat sekali. Misalnya, burung di langit. Dan binatang buas di tanah. Semuanya bisa digunakan oleh kita. Kakek, lihat dia. Harimau memperkuat tulang mereka, rusa memperkuat urat mereka. Beruang melatih perut dan limpa mereka. Monyet melatih hati mereka. Burung melatih bulu mereka. Dan napas beredar ke seluruh tubuh. Teknik tinju ini berasal dari Daoyin. Ini perlu berdiri sendiri. Ini diamati dari 5 hewan yang berbeda. Lebih baik disebut Vive Animal Play. Hanya dengan ketulusan kamu bisa melihat kekosongan. Jika kamu tidak bisa melepaskan Xiao Wu dalam hatimu, bagaimana kamu bisa memegang dunia, angin, awan, perairan hijau dan pegunungan hijau, burung dan binatang, dan menyatu dengan alam? Jika kamu bisa melepaskan ego dan menyatu dengan alam, ketika kamu masuk ke dunia lagi, kamu bisa peduli pada dunia. Kamu peduli pada orang-orang. Kamu akan menemui Yoyu. Ya, aku akan menemui Yoyu.
Aku tidak hanya perlu mengobati tubuhnya, tapi juga hatinya. Jika dia bisa meletakkan pisau jagal dan berhenti berperang, berapa banyak warga sipil dan prajurit yang tidak akan mati? Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ling Er, Huak Xian. Ling Er, dalam beberapa terakhir, dia telah membaca semua buku di gunung dan telah menyadari kebenaran. Sudah waktunya turun gunung untuk menyelamatkan dunia. Kakek, jangan biarkan dia pergi. Ling Er, jika kamu tidak ingin Hua pergi, maka kamu bisa turun gunung bersamanya. Ah, Aku adalah orang asing dari luar dunia. Perkeliling. Tapi aku mengambilmu. Karena takut kamu tidak nyaman berjalan. Dan takut tidak merawatmu dengan baik. Jadi aku menetap di sini. Aku juga ingin menunggu sampai kamu besar. Aku akan kembali ke hidup bebasku. Betapa bahagianya. kakek, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Bodoh. Bunga di gunung sudah habis. Apa yang akan terjadi tahun depan? Mereka akan mekar lagi tahun depan. Ya, kadang sungai di gunung mengering. Apa yang akan terjadi kadang-kadang? Setelah beberapa hari hujan, dan sungai akan penuh lagi. Ya, kamu lihat. Gunung memiliki aturannya sendiri. Tidak gembira karena mendapat. Tidak sedih karena kehilangan. Berpisah dan bersatu kembali. Datang dan pergi. Semua sudah ditakdirkan. Waktu itu, kakek yang menjemputmu. Ini takdir. Sekarang kamu sudah besar. Saatnya pergi, dan aku juga akan pergi. Ini takdir. Siapa yang bisa bilang kita ditakdirkan bertemu? Mungkin kita akan bertemu secara tidak sengaja. Atau bertemu lagi. Meskipun aku bilang begitu, tapi, Ling Er tidak ingin meninggalkan kakek. Kakek Ling Er juga tidak ingin berpisah denganmu. Tapi sejak aku bertemu Tuan Hua hari itu, aku sudah mengerti. Ling Er, suatu hari nanti kamu akan pergi ke dunia fana. Kalau begitu kakek, tunggu aku di sini. Mungkin suatu hari aku akan kembali mencarimu. Baik, aku akan menunggumu di sini. Kita akan bertemu lagi, jika memang ditakdirkan. Hahaha. Hai, Ling Er. Untuk turun gunung, kamu pergi siapkan bekal. Alasan aku mengizinkanmu membawa Ling Er turun gunung adalah karena aku sudah tahu takdirku. Aku mungkin akan segera meninggalkan dunia ini. Aku tidak tenang meninggalkan Ling Er sendirian di gunung yang sepi ini. Aku tidak tenang. Kamu bercanda? Bagaimana kamu tahu? Setelah berlatih baju itu lama. Apa akhirnya? Aku tahu dengan jelas. Jangan sedih. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Di dunia fana, itu dianggap. Tapi akhir. Di luar dunia fana, itu mungkin awal yang baru. Ling Er bukan manusia biasa. Kali ini dia turun gunung. Itu berkah atau kutukan. Tergantung takdirnya. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan menjaga Ling Er dengan baik. Ya. Kakek, makanan kering sudah siap semua. Oh, kamu sudah menyiapkannya. Kamu bisa turun gunung. Sebelum pergi, aku punya beberapa pesan untukmu. Siapa dirimu? Bertemu dengan siapapun yang akan kamu temui. Ingatlah untuk mencintai dan lupakan untuk membenci. Peduli pada orang lain. Adalah dokter yang hebat. Turun gunung. Kakak. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Aku akan. Kakek, kamu harus jaga dirimu baik-baik. Aku akan. Oke, turun gunung. Pak Tua, tolong terima hormatku. Hua Tuo akan pergi sekarang. Turun gunung. Kakek, aku pergi sekarang.
Hua Tuo, Ling Ea. Jaga hatimu tetap murni. Di mana masa-masa sulit, semuanya adalah pengaturan terbaik. Perdana Menteri, Hua Tuo sudah dibawa kembali. Hua Tuo, kamu tahu? Aku sedang menghadapi pasukan Wu dan Shu. Wabah ini berkaitan dengan hasil perang. Aku tahu. Jika kamu tidak ingin melihat rakyat menderita, aku menyarankanmu untuk menarik pasukanmu. Hua Tuo. Kamu hanya akan menjadi dokter seumur hidupmu. Perdana Menteri, dengarkan aku. Hanya orang yang berbudi luhur yang bisa menjaga perdamaian selamanya. Budi luhur. Di dunia yang kacau ini, harimau dan serigala ada di samping. Yang kuat yang bertahan. Hanya dengan pedang di tangan. Hanya dengan menggunakan kekuatan untuk meredakan kekacauan. Kita bisa mencintai dunia. Ya, kita tidak punya kesamaan. Aku hanya berharap kamu bisa membiarkan rakyat makan sampai kenyang. Dan hangat. Tidak ada penyakit atau bencana. Dan tidak ada luka atau rasa sakit. Baiklah. Tidak ada penyakit atau bencana. Dan tidak ada luka atau rasa sakit. Jadi, kemarilah. Panggil dokter militer yang mendampingi tentara. Untuk berkonsultasi dengan Hua Tuo. Dokter Wu Cheng dari Rumah Sakit Kekaisaran memimpin para dokter untuk menemui Perdana Menteri. Temui Perdana Menteri. Tidak perlu membungkuk. Boleh saya tanya, Perdana Menteri? Bukankah hari ini ada konsultasi? Nah, karena ini adalah konsultasi dokter. Semua orang yang tidak berkepentingan harus pergi. Ya. Kalian semua keluar. Aku bilang kalian harus keluar. Apa? Kamu bukan dokter, jadi kamu harus keluar. Ini Dokter Wu dari Rumah Sakit Kekaisaran kami. Statusnya hanya di bawah Sen. Jika seorang dokter tidak memiliki etika medis, itu seperti seseorang kehilangan kemanusiaannya. Kamu bisa menggunakan mayat untuk menyebarkan wabah. Itu menunjukkan kamu tidak memiliki etika medis, maupun kemanusiaan. Jadi keluar. Dan kamu memiliki hati yang kotor. Kamu juga keluar. Hua Tuo, kamu sangat lancang di depan Perdana Menteri. Kamu menggunakan urusan publik untuk melampiaskan dendam pribadi. Aku harap kamu tidak mengambil tindakan seperti penjahat. HMPH, aku sudah lama melupakan dendam masa lalu. Dan melepaskannya. Hari ini, aku mengeluarkanmu. Karena aku tidak ingin kamu mempengaruhi kondisiku dalam memeriksa pasien. Kamu sombong sekali. Jadilah pria yang terhormat. Baiklah. Kamu bisa keluar. Tidak. Terima kasih, Dr. Huang, telah menyelamatkan nyawaku. Hari ini, aku bisa menyembuhkan penyakit semua orang. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Selama kamu sehat dan aman. Itu adalah keinginanku yang terbesar. Baiklah, terima kasih, Dr. Huang. Terima kasih, Dr. Huang. Terima kasih, Dr. Huang. Mingger. Tuan Hua, cepat. Dr. Huo, tolong aku. Kakak. Kakak. Ini adalah situasi politik. Ini adalah dunia. Sebagai dokter, kita tidak bisa mengubah dunia. Aku ingin menyelamatkan dunia ini. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya rakyat kecil biasa. Aku tidak bisa mempengaruhi situasi politik. Jadi aku tidak berharap bisa berbuat apa-apa untuk rakyat biasa. Asalkan aku bisa merawat pasienku.
Aku sudah puas. Rakyat biasa tidak tahu tempatnya. Kakak. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Maafkan aku. Tua. Kudengar kau akan pergi. Wabah sudah hilang. Dan yang terluka sudah sembuh. Kenapa kau tidak pergi? Seseorang menyinggungmu dan membuatmu marah. Ya, Mungkinkah Wu Cheng yang menyinggungmu? pertempuran tebing merah sudah dekat. Jika perang ini pecah, berapa banyak orang yang akan kehilangan keluarga? Aku bisa menyembuhkan penyakit prajurit, tapi aku tidak bisa menyembuhkan hatimu. Ja, Dia menunggu kata-kata asli. Hei, Dr. Hua. Kau kembali. Siapa kamu? Kamu mencari siapa? Siapa namamu? Faya. Ibu. ada orang di sini? Ibu, kenapa orang ini menatap kita? Kamu siapa? Ibu, orang ini aneh sekali. Dia hanya berdiri di sana tanpa bicara, dan hanya menatapmu sambil menangis.
Kamu akhirnya kembali. Ini aku. Aku kembali. Lan Hua, Kakak. Paman Hu, siapa dia? Bagaimana dia tahu ibuku? Fai Er. Itu. Kamu main di luar dulu. Paman Hu akan masak makanan enak untukmu. Aku akan panggil kamu kalau sudah siap, oke? Oak. Itu. Om. Kakak Senior ITU. Kalian berdua ngobrol. Aku akan masak. Mingxi. Apa kabar? Oak. Jah. Karena kamu kembali kali ini. Apakah kamu akan pergi? Aku tidak akan pergi. Tidak peduli bagaimana kamu mengusirku. Aku juga tidak akan pergi. Aku ingin tetap di sisimu. Dan menemanimu. Oak. Bagus, jangan pergi. Kamu ngapain? Aku juga. Kamu ngapain? Cepat pergi. Siapa? Fei Er, jangan nangis. Ingat, kamu laki-laki. Laki-laki tidak boleh mudah menangis. Kamu harus bangkit di mana kamu jatuh. Benar. Ayo main game. Game APA? Ikut aku. Ling Er Om. Kamu benar-benar ingin pergi ke Kiaojun mencari Paman Hua? Ya. Kita sudah kembali ke Immortal Furnace. Kakek sudah tidak ada lagi. Si monster tua adalah satu-satunya keluarga yang aku punya di dunia ini. Kalau aku, Kamu tidak takut. Tapi ketika kita kembali ke Kiaojun, kita akan kembali ke wilayah Cao Cao di Jiangbei. Kamu tidak takut? kamu sebagai perempuan tidak takut. Aku khawatir kamu harus melakukan perjalanan jauh. Aku khawatir tentangmu. Akan lebih baik jika kita bertemu Cao Cao. Bagaimanapun, aku akan melawannya sampai mati. Kamu hanya memiliki terlalu banyak kebencian. Hihi. Fei Er, kenapa kamu tertawa? Seperti bangau. Fei Er, kamu sangat pintar. Gerakan tadi itu disebut sekelompok bangau mendarat di pantai. Sekelompok bangau mendarat di pantai. Ya, ini adalah Hukin 11 yang dikembangkan oleh Paman Hua. Dikembangkan dengan mengamati 5 hewan yang berbeda. Jika sering berlatih, kamu akan kuat dan sehat. Ketika kamu besar nanti, dan membangun tubuhmu, teman-temanmu, mereka tidak akan berani mengganggumu. Tentu. Tentu saja, kamu ingin belajar?
Ja, Ayo, Paman Hua akan menjarimu. Oke. Ayo, ikuti aku. Perlahan turunkan. Apakah Wukin 11 menarik? Ja, Jadi apa yang sudah kamu pelajari? Seratakan padaku. Berang bodol menggelengkan tubuhnya. Beruang hitam mengulurkan cakar. Rusa merentangkan pinggang. Harimau berbaring di gua. Monyet putih melompat gembira. Bangau terbang membersihkan diri. Oh, masih banyak lagi. Banyak sekali. Kamu suka mempelajarinya? Setelah belajar Wukin 11, aku bisa menjadi kuat. Orang-orang besar tidak akan berani menggangguku lagi. Jika mereka berani menggangguku, aku akan menakuti mereka dengan kungfu. Ashley, Belle. Ini tidak baik. Permainan 5 hewan adalah untuk kebugaran fisik. Ini tidak bisa digunakan untuk pamer kekuatanmu. Kamu tahu, VR, dengarkan ibumu. kamu enggak? Aku mengerti. VR adalah yang paling pintar. Setelah kota ini, berhenti, ini Kiao Jun. Selanjutnya, ayo pergi. Berhenti, apa yang kalian berdua lakukan? Kami akan ke Kiao Jun. Ada masalah? Dalam pertempuran tebing merah, Jiang Dong menang kecil. Mereka menjadi sombong dan mengirim banyak mata-mata ke utara kami. Kami diperintahkan untuk berjaga di sini, untuk memeriksa ketat mereka yang beraksen Jiangnan. Katakan apa yang kalian berdua lakukan di Kiao Jun. Jia beraksen Jiangnan. Aku beraksen asli Kiao Jun. Aneh sekali. Kamu dari utara sungai Yangtze. Bagaimana bisa bersama wanita dari selatan? Mungkin kamu disuap jadi mata-mata? Mengkikana kau sensia. Dunia ini masih dunia dinasti Han. Bagaimana bisa jadi milikmu, Perdana Menteri Cao? Siapa kamu? Berani tidak hormat pada Perdana Menteri Cao. Aku sudah hitung. Ayo pergi. Tian Lai, nama ini terdengar familiar. Mungkin Tian Lai yang mencoba membunuh Cao Cao? Tian Lai, Parenti, Lari, Kijar, Parenti, Parenti, Parenti. Ah, Tianli, Kamu baik-baik saja? Parenti, Sembunyi. Ah. Cepat, di depan. Tiarap dan kejar. Parenti. Parenti. Berhenti, cepat. Ling Er, lebih baik kamu pergi dulu. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kakimu terluka parah. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Jika kamu tidak pergi, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Tapi ini bukan gunung dongeng. Kamu harus pergi cepat. Jika kamu tertangkap, kamu selesai. Ya, jika sesuatu terjadi, jangan terjadi. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Aku akan berada dimanapun kamu berada. Apakah kamu benar-benar bersedia meninggalkanku? Bahkan jika kamu tidak pergi ke Kiao Jun, kamu bersedia. Aku masih harus pergi ke Kiao County. Aku akan berada dimanapun monster tua itu berada. Ah, dia di sana. Cepat tangkap mereka. Berhenti. Jangan lari. Pergi ke sana? Oke, ayo pergi. Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa dilihat? Ayo pergi. Kamu pergi? Kamu masih ingin bermain denganku? Aku bicara padamu. Apa yang begitu menarik? Sekarang sudah mati. Ayo kita bermain. Berhenti di sana. Apa yang kamu inginkan? Berani-beraninya kamu memukulku? Aduh.
Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa apa yang ibumu katakan padamu? Aku mengajarimu Vive Animal Play untuk memperkuat tubuhmu, bukan untuk menyakiti orang lain. HM. Hei. Bagaimana jika aku mengajarimu Vive Animal Play? Itu adalah pukulan yang baru saja menjatuhkanku. Benar. Apakah kamu ingin belajar? Aku juga ingin belajar. Oh, aku juga ingin belajar. Kamu ingin belajar, kan? Tapi aku punya syarat. Ya, kamu hanya berjanji tidak akan memanggilnya bajingan lagi. Kalian bertiga dengarkan. Kamu tidak boleh memanggilnya bajingan lagi. Mengerti? Kami akan memanggilmu VR mulai sekarang. Ayo, Birdman. Ah, Bagus sekali. Ling Ea. Ling Ad, Bong Gun. Ling Ad, Bong Gun, Ling Ad. Ling Ea. Tiangan. Linger. Oh. Kamu Dimo. Biarkan aku membawamu keluar dari sini dulu, dan cari tempat untuk beristirahat. Eo. Kemari. Linger. Ada kuil yang rusak. Ayo masuk dan bersembunyi. Hati-hati. Pelen-pelen. Berbaring di sini, pelan-pelan. Letakan tasmu. Pelen-pelen. Bagaimana kabarmu, Lingya? Sangat dingin, sangat dingin, sangat dingin. Sangat dingin. Ling Ea. Bagaimana kabarmu? Sangat dingin. Linger. Kemari. Kamu. Kamu sudah bangun. Kemari. Aku. Kamu basah kuyup tadi malam. Aku bukan orang seperti itu. Aku bukan tipe orang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Berhenti bicara. Aku percaya padamu. Kamu masih demam. Aku akan mencari dokter. Di mana aku bisa menemukan dokter? Aku akan pergi ke pasar. Kita baru saja melarikan diri dari pasukan Cao Bing. Bukankah itu seperti domba masuk ke mulut harimau? Jampun. Tapi aku tidak bisa hanya melihatmu sakit. Pasti ada daun pinus dan cemara di gunung. Kamu pergi ambil beberapa. Daun pinus dan anggrek. Pinus dan anggrek hampir berbentuk kerucut. Dengan permukaan kekuningan. Bentuknya seperti roset.
Daunnya berbentuk lonjong, tanpa tangkai. Baunya lemah dan rasanya sedikit pahit. Faya, ku dengar kamu bersenang-senang dengan teman-temanmu hari ini, kan? Iya, Mas. Sekarang mereka semua mengagumiku. Mereka semua berputar di sekitarku sekarang. Mereka bahkan memintaku mengajari mereka drama tari grup. Itu sangat bagus. Kamu harus mengajari mereka dengan baik. Bersenang-senanglah dengan teman-temanmu. Dan jangan bertengkar, oke? Dia sudah memberitahuku. Siapa? Yang selalu menatap ibu. Apakah dia ayahku? Itu Hubanshi. Ah? Bukankah kamu bilang akan mengajakku dan Fair bermain? Kapan aku bilang begitu? Sekarang kamu bilang. Oh ayah, aku ingin mengajaknya dan Fair bermain. Tidak, aku ingin mengajaknya dan Suelian. Ayo. Faya, ayo pergi. Ayo. Ayo, makan lebih banyak. Aku sudah menerima semua surat yang kamu kirim. Aku sudah menerima semuanya. Aku tahu maksudmu. Karena kamu sudah tahu semuanya, biar aku yang merawatmu. Mulai sekarang, kamu bisa tenang. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain meremehkanmu atau mengganggumu. Kali ini aku naik gunung. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan ramuan untuk mengobati matamu. Aku sudah punya rencana. Begitu anestesi berhasil dikembangkan, aku bisa mengobati matamu. Anestesi. Ya. Untuk mengobati matamu, aku harus melakukan operasi padamu. Pembedahan membutuhkan anestesi. Mingxin, percayalah padaku. Jah. Aku selalu percaya padamu. Ayo, makan lebih banyak. Aku sangat tersentuh. Jangan menangis. Linger, ayo. Linger, ayo, minum obatmu. Ayo. Pelin. Berbaring dan istirahat. Pelin. Minger. Baronnya kamu memukulku? Lepaskan aku. Lepaskan aku, Fair. Bajingan kecil ini memukulku. Faya. Belle, Pelon. Belle. apa yang terjadi pada Belle? Kamu memukul seseorang? Ibu, aku tidak bermaksud. Maafkan aku. Anakku masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Aku tidak bermaksud. Maafkan aku. Mingxin. Ini anakmu. Anak siapa ini? Faya, Peggy. Mingxin. Wu Cheng, apa yang kamu inginkan? Anak yang memanggil nyonya muda tadi. Siapa dia?
Banyak anak yang memanggil nyonya muda sebagai ibu. Bibi dan ibu baptis. Bibi kedua, ibu baptis kedua. Siapa ayahnya? Tidakkah kamu takut ikut campur terlalu banyak? Kamu sangat lelah sampai tidak punya hati nurani. Ha! Hei! Kakak! Siapa ayah dari anak itu? Apa maksudmu? Hei, aku tidak bicara tanpa alasan. Kapan aku, Huban Xian, pernah rugi? Ha! Ha! Aku tidak tahu siapa ayahnya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu, tapi masih mengambil uangku. Simpan uang itu untuk membeli hati nuranimu. Oh, gomong-gomong. Minumannya enak, tapi orangnya tidak. Ha! 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Ah, Fei, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. oke, datang dan minum air. Itu dia. Ya, tangan ini di atas. Satu tangan memperkuat pinggang dan ginjal. Harimau mengambil makanan. Ibu, kamu hebat. Kamu tidak bisa melihat cahaya. Hanya dengan mendengarnya, kamu sudah menghafal semua rumus. Banyak orang di sini tidak bisa mengingat semua rumus meskipun berlatih setiap hari. Asalkan kamu perhatian. Pil bisa sebaik kamu. Benar? Fire. Nama ini terdengar sangat bagus. Ibu, aku memukul orang itu dengan ketapel. VR, jangan takut. Ming Xin. Apakah Fire milikku? Jah. Pulang dan cari bibimu Silian. Cepat pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Fire anakku? Tidak. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku yakin Fire pasti anakku. Catherine Wu Chang. Mingxi. Jangan keras kepala. Tidak mudah bagi kalian berdua menjadi yatim piatu dan janda. Sekarang aku adalah dokter di rumah sakit kekaisaran. Jika kamu butuh apapun, aku bisa memuaskanmu. Faya bukan anakmu. Jangan ganggu aku lagi. Ming Xin. Ming Xin. Fayar, Fayar, Fayar. Nona, oh. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Aku baru saja mendengar apa yang VR katakan. Aku akan keluar dan mengajar bajingan itu pelajaran. Tunggu di sini. Aku pergi sekarang. Apa gunanya mengajarnya pelajaran? Apakah Yuan Hua sudah kembali? Jangan beritahu Yuan Hua tentang ini. Kamu harus mengawasi VR selama 2 hari ini, oke? Jangan khawatir. Biarkan aku pergi dan lihat. Aha. Shilian. Lihat makanan enak apa yang kubawa pulang. Makan, makan, makan. Sudah larut, kenapa kamu masih makan? Ada apa? Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Wu Cheng sudah kembali. Kamu tahu? Kamu tahu? Apakah dia sudah melihat Fair? Kamu tahu itu? Hei, kamu benar-benar tukang ramal. Biasanya kamu terlihat bingung. Tapi kamu juga sangat membosankan. Kamu, apakah Wu Cheng memberimu 2 tael perak dan kamu mengambil semuanya? Kamu salah menuduhku. Apakah aku tipe orang yang haus uang? Benar-benar aku. Aku benar-benar tidak bilang. Aku tidak bilang. Aku bukan Hudahai yang dulu. Aku tidak bilang. Itu bagus.
Aku tidak bilang. Oh, kamu juga bilang Huatuo. Dia sudah kembali begitu lama. Tentang hubungannya dengan nona muda saya. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Nona muda saya sangat setia padanya. Lingya, kamu sudah bangun. Ayo. Demammu sudah turun. Kamu sudah merawatku di sini. Terima kasih. Aku rela melakukan apapun untukmu. Ah, apakah kamu lapar? Aku akan mencari makanan untukmu. Apa yang hasilkan? Cepatlah pergi. Ada kuil rusak di depan. Mungkin mereka bersembunyi di dalamnya. Mari masuk dan lihat. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu menghina para dewa? Tidak. Apinya baru saja padam. Mereka seharusnya tidak. Mereka belum lari jauh. Mari kejar. Tidak. Ibu. Ayo pergi. Perkit Perka Bodhisattva. Di sini tidak aman. Lebih baik kita pergi lebih awal. Ayo pergi. Oh, Mingxi, tidak. Malam ini sangat ramai. Hai, Faya. Mingxi, jangan khawatir. Aku mengawasinya. Mataku tidak nyaman. Jika kamu tidak begitu membujukku, aku tidak akan datang ke tempat ini untuk ikut ramai. Tidak apa-apa. Aku akan menjadi matamu. Ibu, orang ini sangat aneh. Dan dia berjalan di atas tali. Gomong-gomong, sepatu pria itu persis sama dengan milikmu.
orang tua aneh. Kamu adalah Tuan Lingye, gadis yang kamu temui di Tungku Peri. Ya, Ngomong-ngomong, Ling Er, kenapa kamu di sini? aku datang mencari kamu, monster tua. Hei, monster tua. Kamu memanggilku dengan sangat akrab. Jangan cari masalah. Dia hanya seorang anak. Ngomong-ngomong, di mana Tian Lai? Kenapa Tian Lai tidak ikut denganmu? Oh, Tian Lai. Setelah dia menjebakmu di gua waktu itu, dia malu bertemu denganmu. Sekarang dia ada di depan pintu. Dia masih tidak mau masuk. Aku akan mencarinya. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Oke, berhenti membuat keributan. Kamu sudah melakukan perjalanan jauh. Beristirahatlah dengan baik. Ya, Nona Lingye. Kamu pasti lelah setelah perjalanan jauh. Kamu harus istirahat lebih awal malam ini. Shilian, ambil selimut baru yang kamu buat untukku. Bawa ke Nona Lingye. Ah. Ah. Tian Lan. Tian Lan. Tian Lan. Ah 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 ah. Ah. Kamu ada di depan pintuku. Kenapa kamu tidak keluar untuk menemuiku? Paman Hua. Aku minta maaf. Masa lalu sudah berlalu. Ayo, berdiri. Tapi Paman Hua, aku menjebakmu di gua. Aku adalah ayahmu. Berdiri dulu. Kamu adalah anakku. Masuk dan bicara. Baik.